Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film The Last Hail Mary tahun 2026. Sebuah film tentang krisis kosmik yang mengancam tata surya, di mana ukuran matahari kian membesar dan berpotensi menelan planet-planet di sekitarnya. Maka dari itu, dikirimlah sekelompok ilmuwan menuju stasiun luar angkasa antar planet guna meneliti serta mencari solusi untuk membalikkan fenomena tersebut. Lantas, apakah mereka akan berhasil? Kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan peristiwa hancurnya planet Merkurius akibat ditelan matahari yang terus membesar. Sekelompok ilmuwan yang kini bertugas di stasiun antar planet guna meneliti bencana ini hanya bisa terdiam tanpa bisa melakukan apapun. Kapten, yaitu Loren Carter, meminta para kru segera melakukan analisa terhadap data dan pola pasca meledaknya planet Merkurius guna menemukan penyebab fenomena tersebut. Karena jika dibiarkan, hal yang sama juga akan terjadi pada planet Venus bahkan planet Bumi. 61 hours, 57 minutes. Solans menyebut matahari membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk menelan Merkurius sejak planet Merkurius tertarik ke dalam gravitasinya. Solange? Yes, Eric, I'm reading you. Di waktu yang sama, Eric dari pihak NASA mengkonfirmasi berdasar data metrik struktur permukaan matahari yang berhasil mereka rekam, lapisan terluar matahari membesar lebih cepat dari sebelumnya. Besar kemungkinan fenomena tersebut dipicu oleh energi yang dilepaskan saat Merkurius hancur di dalam matahari. Nah, sekedar informasi, Eric ini adalah suami dari Solans, ilmuwan terkenal yang saat ini bertugas di Observatorium Ice Cube di Kutub Selatan. Setelah itu, Hinata mencoba membuat simulasi praledakan menggunakan data yang mereka kumpulkan, lalu mendapati orbit Merkurius mengalami destabilisasi ekstrim sesaat sebelum planet itu tertarik oleh gravitasi matahari. Selain itu, Hinata juga menemukan orbit Venus mulai mengalami perlambatan, sama seperti yang sebelumnya terjadi pada Merkurius, yang artinya zona kematian matahari sudah mencapai Venus dan gravitasinya perlahan mulai menarik planet tersebut. Karena itu, mereka harus segera menghitung berapa kecepatan ekspansi matahari untuk mengetahui berapa lama Venus bisa bertahan. Di tengah diskusi tersebut, Eric mengabarkan NASA sedang menyiapkan peluncuran pesawat tanpa awak untuk membantu mereka menyelidiki permukaan matahari. Diketahui, navigator mereka yaitu Mason adalah satu-satunya kru yang ikut merancang drone canggih tersebut, yang sebelumnya terbukti sangat efektif saat menghadapi serangan alien dari planet Mars. Ya, jadi teman-teman, saat ini manusia bukan satu-satunya makhluk yang tinggal di tata surya, melainkan ada peradaban lain yang tinggal di planet Mars. Bahkan sekitar 7 bulan yang lalu sempat berkonflik dengan bumi. Hanya saja, drone itu tidak dirancang menahan suhu ekstrim, dan diperkirakan hanya bertahan 6 detik setelah melewati kromosfer. Karena itu, mereka harus memaksimalkan waktu singkat itu untuk mengumpulkan data. No signal, I can't access for deployment. Saat wahana tersebut mulai mendekati permukaan matahari, malah terjadi gangguan sinyal akibat badai radiasi. Kapten lalu meminta Diomid mengkalibrasi antena agar jangkauan sinyal kembali stabil. Dan setelah wahana tanpa awak itu mencapai jangkauan, Mason meluncurkan satelit penyelidik menuju matahari. Data mulai terkirim saat satelit itu mencapai kromosfer sebelum akhirnya hancur berkeping-keping akibat suhu ekstrim. Tiba-tiba terjadi hembusan angin surya yang sangat kuat menghempaskan drone-drone itu tepat menuju stasiun angkasa. Kapten memerintahkan para kru segera masuk ke modul perlindungan dan bersiap menghadapi benturan. Naasnya, Diomid yang belum sempat masuk lebih dulu terhantam puing-puing drone hingga terlempar keluar angkasa. Insiden tersebut sempat memicu perdebatan di antara para kru. Marina mempertanyakan kenapa mereka tidak melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. Solans menjelaskan wahana itu menyimpan data koordinat stasiun yang secara otomatis akan mengikuti posisinya. Selain itu, melakukan manuver ekstrim justru bisa memperparah kerusakan stasiun. Why wasn't a debris avoidance maneuver performed?
Setelah menganalisa data yang dikumpulkan satelit, mereka menemukan fakta mengejutkan. Proses fusi nuklir di dalam inti matahari yang sebelumnya nggak stabil kembali aktif. Besar kemungkinan matahari yang sebelumnya sekarat menjadikan planet yang ia telan sebagai bahan bakar tambahan. Namun karena energi yang dibutuhkan belum terpenuhi, reaksi tersebut hanya memperlambat kematiannya dan justru membuat lapisan terluar matahari semakin membesar. Selain itu, berdasar perhitungan terbaru yang dilakukan Hinata, waktu yang mereka miliki saat ini hanya 8 hari sebelum zona kematian itu mencapai bumi. Bukan tidak mungkin jika nantinya matahari berhasil menelan Venus, zona kematian meluas lebih cepat dari yang diperkirakan. Respond to it. See what he wants. Selang beberapa waktu, sebuah kapal angkasa misterius dari planet Mars meminta izin berlabuh di stasiun. Alien itu memperkenalkan diri bernama Ikluf, peneliti dari Badan Antariksa planet Mars. Ikluf mengaku ingin bergabung dengan tim manusia guna mencari solusi menghentikan krisis yang mengancam bumi. Pasalnya, planet Mars juga menghadapi ancaman yang sama. Awalnya, sebagian kru menolak kedatangannya, terutama Sean yang kehilangan adiknya saat berperang melawan bangsa Mars. Marina juga curiga alien itu hanya pura-pura membantu dan ingin mengambil alih stasiun. Namun di sisi lain, Kapten menyadari waktu mereka semakin terbatas. Mereka belum menemukan solusi apapun, dan gak ada pilihan selain mengizinkannya berlabuh untuk mendengar solusi yang ia tawarkan. Lagi pula, stasiun ini adalah stasiun interplanet dan Badan Antariksa Mars masih memiliki kemitraan dengan bumi. McCulloch, status. Sementara di ruang mesin, Sean melaporkan mesin penyokong kehidupan mengalami kerusakan akibat hantaman sebelumnya. Saat ini mereka menggunakan mesin cadangan dan belum diketahui berapa lama bisa bertahan. Complete water recovery system failure. Hey, I just wanted to check on you. Di tengah situasi yang semakin genting, Mason curhat dengan Solans. Seandainya matahari bisa disetrum ulang layaknya sebuah mesin, mungkin bintang itu bisa kembali stabil dan ukurannya menyusut kembali seperti semula. Karena berdasar data yang mereka dapat, bagian yang meluas hanyalah lapisan luar matahari dan bukan fisik matahari itu sendiri. Nah, perkataan Mason tersebut justru memunculkan sebuah ide di benak Solans lalu menghubungi Eric untuk berkonsultasi. Bagaimana jika mereka membangun megastruktur dari satelit yang bisa mengorbit secara mandiri guna mengumpulkan energi surya sebanyak mungkin, lalu menembakkannya kembali ke matahari secara terus-menerus untuk memicu reaksi fusi. Saat ini, perwakilan dari planet Mars sedang menuju stasiun untuk menawarkan bantuan, dan mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut. We're not the only civilization that stands to lose it all once the sun dies out. We build a megastructure of independently orbiting satellites. Eric mengatakan secara teori rencananya itu sangat mungkin dilakukan, namun ia nggak yakin NASA mau menyetujui kerjasama tersebut, mengingat adanya aturan yang sangat ketat mengenai hubungan antar planet. This is insane. Di sisi lain, Sean dan Marina juga bersikeras menentang kerjasama tersebut dengan alasan keamanan para kru. Kapten memahami kekhawatiran mereka, namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Musuh utama mereka saat ini adalah matahari, dan gak ada opsi terbaik selain mewujudkan rencana yang diusulkan Solans. Eric, we granted their emissary permission to board. Selang beberapa saat, pesawat Ikluf mencapai stasiun. Namun naasnya, pesawat itu terlalu cepat hingga menghantam stasiun. Benturan itu menyebabkan kebocoran gas di ruang kendali dan mengakibatkan Mason yang saat ini sedang memandunya tewas karena keracunan. Karena itu, Kapten terpaksa mengaktifkan protokol karantina guna mencegah kebocoran menyebar ke seluruh stasiun. I mean you no harm. Setelah berhasil berlabuh, Kapten menempatkan Ikluf di ruang isolasi demi keamanan. Ikluf memahami kekhawatiran mereka, namun ia berusaha meyakinkan dirinya nggak bermaksud jahat dan hanya berniat membantu. Bahkan, Ikluf juga mengungkap kehancuran Venus sudah di depan mata. Menurutnya, jika manusia ingin menyelamatkan bumi, mereka harus mengorbankan Venus. Saat ini, Venus baru saja mencapai orbit terakhirnya. Ledakan dari Venus akan memperlambat pembesaran matahari, dan hal itu akan memberi mereka tambahan waktu. Plan to prevent the destruction of our worlds. Solans kemudian memberitahu mereka punya rencana yang lebih baik, yaitu dengan membangun megastruktur menggunakan ribuan satelit untuk mengumpulkan energi surya sebanyak mungkin, lalu menembakkannya kembali ke matahari untuk memicu reaksi fusi. Di luar dugaan, Ikluf ternyata sudah memikirkan rencana tersebut.
Namun menurutnya, rencana itu nggak praktis karena membutuhkan ratusan ribu satelit dengan kapasitas penyimpanan energi tinggi. Dan masalah lainnya, mereka tidak memiliki satelit sebanyak itu. To save both of our worlds from destruction. Solange mengusulkan bagaimana jika mereka menggabungkan satelit dari dua planet. Saat ini, Bumi memiliki 161.000 satelit aktif belum termasuk milik Mars. Jika digabungkan, jumlahnya cukup untuk membangun struktur tersebut. Selain menghidupkan matahari, mereka juga bisa menyelamatkan planet Venus dari kehancuran. Slide into orbit. Namun sayangnya, saat Kapten menyampaikan rencana mereka pada pemerintah dan NASA untuk menggunakan satelit, mereka justru menentang keras dan tidak mengizinkan manusia bekerja sama dengan alien. Kapten lalu menjelaskan, saat ini bumi diambang kehancuran dan bukan waktunya mementingkan ego. Misi ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan orang Mars. Dan bagi seorang ilmuwan, tidak ada untungnya mempertahankan aturan jika bumi diambang kemusnahan. Yang nyinyir, sorry ya. Tapi ya, namanya juga pemerintah menye-menye, mereka itu tetap nggak peduli. Ibarat kata, jangankan mikirin planet bumi. Rakyatnya kesusahan pun mereka masa bodoh, yang penting korupsi tetap jalan. A blatant violation of the Space Charter. Apa boleh buat, karena negara dan NASA sama sekali nggak bisa diharapkan, Solange akan menghubungi Eric untuk meminta bantuan badan antariksa negara lain. Memangnya cuma NASA dan Amerika aja yang punya satelit. India, Indonesia, Iran, ataupun Rusia pasti mau membantu. Setelah menghubungi Eric, Kapten dan Solange membawa Ikluf ke ruang komunikasi untuk berkoordinasi dengan planetnya. Hanya dalam waktu singkat, Eric berhasil meyakinkan badan antariksa dari seluruh dunia. Dan saat ini, satelit-satelit itu dalam perjalanan. Begitu juga dengan satelit dari planet Mars. Armada mereka melesat menuju matahari dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Diperkirakan mereka akan tiba kurang lebih 12 menit. Dan sambil menunggu satelit mereka, satelit bumi yang tiba duluan mulai mengumpulkan energi surya. Namun di luar perhitungan, suhu panas yang terlalu ekstrim merusak sebagian besar satelit sebelum sempat mengumpulkan energi penuh. Dan bersamaan dengan itu, orbit Venus mulai runtuh dan perlahan bergerak menuju matahari. Calling all personnel. Solange meminta Hinata menarik sebanyak mungkin satelit yang tersisa. Sementara, dia meminta para kru masuk ke modul perlindungan untuk bersiap menghadapi ledakan Venus. Ledakan tersebut mengganggu keseluruhan sistem, sementara sistem penyokong kehidupan stasiun juga dalam kondisi kritis. Hinata juga memperkirakan hanya tersisa 48 jam sebelum zona kematian mencapai bumi. Earth is being pummeled by super flares from the sun. Selang beberapa saat, Eric mengabarkan permukaan bumi sedang dihantam semburan surya, serta terjadi perubahan pada jalur orbit bumi. Ikluf tiba-tiba teringat bahwa sekitar 3 minggu yang lalu, bumi sempat mengalami hal yang sama, dan bukan tidak mungkin akan terjadi peristiwa yang lebih mengerikan di permukaan bumi. Solange berkata, kejadian itu adalah saat di mana ia terbang ke stasiun ini dan tidak ada informasi apapun di mana kejadian itu berlangsung. Setelah itu, para kru berkumpul di anjungan. Sean melapor sistem penyokong kehidupan gagal diperbaiki dan oksigen hanya tersisa 38 jam saja. Di sisi lain, Ikluf menjelaskan meski Venus telah hancur dan zona kematian matahari meluas, laju perluasannya justru melambat. Karena jika diperhatikan, ledakan planet Venus memicu reaksi fusi di inti matahari dan perlahan kembali membuat intinya menjadi stabil. Besar kemungkinan hal itu dipicu kandungan helium-3 yang melimpah di permukaan planet Merkurius dan Venus dan menjadi bahan bakar untuk membangkitkan reaksi fusi. Namun proses tersebut belum selesai. Matahari masih membutuhkan ledakan yang jauh lebih besar agar reaksi fusi nuklir dapat pulih sepenuhnya. Saat ini, satu-satunya tempat dengan kandungan helium-3 adalah bulan. Jika mereka bisa mengumpulkan helium-3 dalam jumlah yang cukup lalu dikombinasikan dengan energi surya yang disimpan di dalam satelit, mereka bisa menciptakan ledakan besar untuk membangkitkan inti matahari. Beruntung, stasiun ini memiliki alat untuk menambang helium-3 dan Ikluf dengan senang hati mengantar Solange pergi ke sana. EVA 1 and EVA 2. Quest, this is EVA 1. Airlock hatch. Sampai di bulan, Solange menembakkan alat berbentuk tabung ke permukaan bulan untuk menambang helium-3. Namun tiba-tiba, oksigen di baju astronot Solange menurun drastis dan menyebabkan wanita itu pingsan.
Setelah berhasil mengumpulkan HI-3, Ikluf segera kembali ke stasiun. Curiga Ikluf berbuat jahat padanya, Sean dan Marina menyerangnya, tapi bisa dengan mudah ditangkisnya. Ikluf saved my life. Setelah sadar, Solange memberitahu Ikluf sudah menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena tindakannya, Solange pasti sudah tewas saat kehabisan oksigen. Saat ini bukan waktunya bertengkar, dan sebaiknya mulai mempersiapkan wahana untuk meluncurkan satelit dan helium-3. Get a hold of NASA to warn them. Namun lagi-lagi mereka mengalami masalah sinyal. Solange kemudian menghubungi Eric meminta suaminya tersebut membantu mereka melalui fasilitas Ice Cube. Anehnya, perilaku Eric terlihat nggak normal. Tubuhnya kaku dan gaya bicaranya mirip seperti robot. Let's try your query again. We're running out of time here. But I do not understand. But I am still learning. Ice Cube. Mendengar kata Ice Cube, Ikluf merasa janggal. Karena berdasar data pengamatannya, fasilitas itu hancur dihantam super flare sekitar 3 minggu yang lalu. Artinya, sosok yang Solange kira suaminya tersebut kemungkinan hanyalah robot AI. Eric is dead? The radiation from solar flares could have corrupted. Hinata menduga badai solar yang menghantam bumi perlahan merusak sistem memorinya dan membuat robot itu tidak berfungsi. This whole time! None of you told me! Fakta tersebut membuat Solange benar-benar kecewa. Kenapa tidak ada satu orang pun memberitahunya? Kapten menjelaskan mereka sengaja menutupi rahasia ini untuk menjaga kondisi psikologisnya hingga misi ini selesai. I offer you mine. Ikluf kemudian menghampiri Solange untuk mengucapkan bela sungkawa. Meski dia bukan penduduk bumi, tapi Ikluf mulai memahami perilaku manusia. Di sisi lain, sikap dingin penduduk Mars selama ini membuat manusia mengira mereka adalah ancaman besar. Dan mungkin mereka sebenarnya nggak jauh berbeda dan seharusnya bisa hidup berdampingan satu sama lain. Setelah berhasil memperkuat sinyal, para kru mulai membangun megastruktur menggunakan ribuan satelit yang tersisa. Mereka menyebut struktur itu dengan istilah gugusan Mary, yang melambangkan harapan terakhir umat manusia. Karena itu, mereka tidak boleh gagal atau seluruh peradaban akan musnah. I'm not gambling the last piece of hardware we've got left. The sun is dying out too fast. Nah, menjelang peluncuran, malah terjadi perdebatan sengit antara Solange dan Kapten. Solange bersikeras saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan energi. Namun Kapten justru meminta Ikluf membatalkan peluncuran dan menarik mundur, dengan alasan ingin melindungi perangkat tersebut dari semburan radiasi. Sayangnya, keputusan Kapten meleset. Matahari baru saja memasuki fase destabilisasi akhir dan ditandai dengan cahayanya yang meredup. What have you done? We missed the window. Dan akibat keputusan bodoh sang Kapten, mereka kehilangan momen terbaik serta satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan matahari. Bukan hanya itu, fase destabilisasi akhir matahari turut memicu bencana besar di permukaan bumi. Ikluf lalu berkata, masih ada cara lain untuk menghidupkan matahari, yaitu menabrakkan struktur itu langsung ke inti matahari. Energi yang tersimpan di dalam ribuan satelit ditambah dengan helium-3 mampu memicu reaksi fusi dalam skala besar. Through impact. Tapi masalahnya, mereka tidak bisa mengirim gugusan Mary ke matahari begitu saja. Satelit itu harus dikendalikan secara manual oleh 3 orang, yang bertugas sebagai navigator, pilot, dan teknisi, agar lintasannya tetap akurat sehingga ledakannya dapat menghantam inti matahari dengan tepat. Tanpa ragu, Ikluf dan Solange bersedia menjalankan misi tersebut. Sean juga memutuskan ikut serta, meski alasannya ingin menyaksikan bangsa Mars yang telah membunuh adiknya itu tewas. Selain itu, lebih baik mati sebagai pahlawan daripada sesak nafas di dalam stasiun yang mulai kehabisan oksigen. Satellite requires 3 on board to function under manual operation. Singkat cerita, Sean, Solange, dan Ikluf terbang menuju matahari untuk menjalankan misi terakhir mereka. Sepanjang perjalanan, Sean mengubah pandangannya terhadap Ikluf. Meski sebelumnya, Sean sangat membenci alien, sikap tulus dan polos Ikluf membuatnya sadar bahwa selama ini manusia telah salah memahami mereka. Sesaat kemudian, Kapten menghubungi Mary bahwa dalam 10 detik mereka akan menghantam permukaan matahari sambil mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf.
Tanpa ragu, ketiganya memacu Mary hingga kecepatan maksimum untuk menembus lapisan luar matahari. Dan sesuai yang diharapkan, ledakan dahsyat yang dihasilkan berhasil memicu reaksi fusi nuklir dengan sempurna, membuat matahari seolah melakukan restart dan kembali stabil seperti sedia kala. Kembali ke stasiun, Hinata memberitahu kapten bahwa cadangan oksigen tersisa 1 menit. Namun tiba-tiba terdengar suara Ikluf meminta izin berlabuh. Seakan gak percaya dengan apa yang didengarnya, Hinata segera menghubungkan pesawat Ikluf ke stasiun. Dan seketika itu juga, pasokan oksigen dari pesawat mengalir ke dalam stasiun dan menyelamatkan para kru dari ambang kematian. Nah, di tengah rasa penasaran para kru, Sean menjelaskan, saat Mary melaju dengan kecepatan penuh, Ikluf lebih dulu mengunci jalur penerbangannya, lalu melepaskan Mary sesaat sebelum menghantam matahari. Berkat tindakan Ikluf tersebut, mereka bertiga berhasil menghindari tabrakan, kemudian melesat mendekati kecepatan cahaya menuju stasiun. Setelah itu, kapten menjalankan prosedur evakuasi darurat untuk kembali ke bumi sekaligus mengajak Ikluf ikut bersama mereka. Kapten berjanji akan menjamin keamanannya. Lagi pula, seluruh dunia sudah mengetahui pengorbanannya dalam menyelamatkan bumi, dan kedatangannya pasti disambut perayaan besar, sekaligus menjadi awal perdamaian antara dua peradaban dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan film ini sebenarnya punya konsep cerita yang menarik. Hanya saja eksekusinya tuh kurang maksimal karena mungkin budget produksinya terlalu minim. Jadi kita itu nggak bisa berharap film ini bisa sebagus film dengan budget super besar. Dan cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.